podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Buka suara ketok. Sugeng pepanggihan malih wonten ing podcast pra. Obrolane pandemen ketoprak. Oi, suara ketok ya kabar Dek. Maaf lahir batin ya Kak ya. Netizen maaf lahir batin ya, pasti kamu menunggu aku kan? Iya. Ini khusus sih, ini edisi khusus ini. Kita mendatangkan 2 orang. Sing ono neng burine suatu gerakan, waduh ngerti lagi. Event sing dinanti oleh kalayak seniman tari di Yogyakarta. Wih. Event apa? Event Jogja Joget. Ah. Dalam rangka memperingati Hari Tari Dunia. Gitu. Langsung wae. Ya, ini ada Mas Jalu Pamungkas dan juga Mas Alin. Ini adalah tim produksi, salah satu tim produksi yang ada Ora, nek mereka sik kenal kowe piye to rasa tok kenal kowe. Lah aku mek ngono kuwi. Terus bar kuwi wis saiki ngomong dhewe. Aku mek arep ngono kok. Ben ketok nyambut gawe ngono kok. Mas Alin, Mas Jalu, ben cetok informasine aja kae sik menyampaikan. Jogja Joget itu apa? Nggih, Mas Alin dia nanti Mas Jalu bisa melengkapi atau saling melengkapi. Oke, iya. Nggih, jadi bahasa Indonesia bahasa Jawa. Campur-campur Mas. Nggih. Sing penting nek ngendika ora napuki raine dhewe. Nggih. Jadi Jogja Joget itu adalah semacam gerakan atau apa ya, kita solidaritas dari teman-teman seniman tari khususnya. Jadi awal mula adanya Jogja Joget itu ketika tahun 2021, di mana waktu itu pandemik ya. Tentu kita teman-teman dari tari itu bisa loh menunggu lagi ngopo piye terus akhirnya kita mencoba untuk yuk ngobrol-ngobrol kumpul begitu kok akhirnya tercetus bagaimana kalau kita mengadakan suatu gebrakan ini sifatnya memang solidaritas. Jadi kita semua itu istilahnya dalam 1 tahun ini cara-caranya ibadah. Jadi di Jogja Joget ini kami berkumpul itu untuk berkreasi bersama, membuat sesuatu acara yang konteksnya memang untuk memperingati Hari Tari Dunia 29 April. Nah, ya karena kabeh iki mau kan Jerbasuki mau ya. Karena memang kita berangkat dari nol dan ini memang kita sudah sepakat pokoknya iki ora ono urusan karo sing jenenge piye dan sebagainya. Pokoknya ini kita bareng-bareng bersama. Ya, akhirnya lalu kita punya tradisi itu nyeket urunan 50.000 gitu. Urunan 50.000. Nah, dari uang itulah yang kita gunakan untuk proses. Kenapa 50? Nah, kenapa 50 itu 50 itu kemudian ada lanjutannya Mas. Dari 50 itu lalu kita nyaket, yang lalu setelah nyaket rumaket. Mas Haru, arep melengkapi ra? Karena nek disclaimer dulu, aku kan ikut Jogja Joget itu dari tahun kedua sebenarnya Mas. Jadi memang Mas Alin sama teman-teman yang sudah melakukan Jogja Joget di tahun pertama. Terus saya melihat dari pergerakannya teman-teman terutama di dunia tari saya juga. Saya masuk di Jogja Joget yang kedua dan poin yang paling saya suka dalam Jogja Joget ini kita bisa disatukan dari lintas generasi itu Mas, Mbak. Sing notabene saya adalah cah enom. Enom sih. Ayo cetro karo jenengan. Wong tuwa, enom, cah cilik itu iso disatukan dalam satu ruang Jogja Joget untuk kita berkolaborasi bersama. Itu momen sing sangat mengasihkan nih Mas. Neng apa lalu akhirnya di 2021 itu langsung namanya Jogja Joget? Iya. Langsung itu Mas? Iya, dari awal namanya Jogja Joget. Kenapa kok pilihannya Jogja Joget? Ora Jogja menari atau apa gitu? Ada nggak filosofinya di balik nama Jogja Joget itu? Oh, kita memilih nama Jogja Joget itu, Jogja sendiri kan sudah mewakili kita Jogja. Kemudian joget itu kan istilahnya bahasa tradisi ya dari tari joget, dari joget gitu. Lalu
dan diucapkan kok ketok enak Jogja Joget. Oke. JJ Jogja Joget itu. Nah ini tadi menambahi yang disampaikan Mas Jalu ya, jadi di ruang Jogja Joget ini seniman-seniman tari, penari-penari yang dari lintas generasi itu dari seluruh DIY itu akhirnya kita berkumpul. 2021 itu kita mencoba dengan karena pandemi terus terus topeng akhirnya bisa mengumpulkan 100 penari di tahun pertama. Yeah. Itu cowok semua topeng ya. Di situ juga ternyata kita coba sounding ke senior kita ya, saat itu ada Suwarti Mas Wiroto, saat itu kemudian ada Mas Bimo, Ukti itu, dan ternyata mereka support dan mereka mau bersamai kita gitu akhirnya. Terus ya itu tadi ada penari-penari lintas generasi dan kita mengambil momen di sini supaya ini harapan kami itu bisa berkelanjutan. Itu ada namanya yang harus ada di Jogja Joget itu adalah proses estafet kepenarian. Jadi dari penari-penari yang senior ini dalam satu rangkaian harapan itu ada sekuen di mana dengan simbolisasi entah itu apa sampur atau apa sesuai dengan tematiknya itu dari penari yang senior atau istilahnya penari maestro begitu ya, itu diberikan ke penari generasi muda. Dan simbol itu pasti menjadi spirit untuk dari si sepuh si muda dan menerima dari sepuh ya Mas. Iya. Kemantepannya itu loh. Terus ngene lho. Covid ora ono gawean, ora tau PJ. Dijak atau iki amal iki ya ta? Katakanlah amal. Kowe sing bayar 50 tarian. Kok iso? Apa yang menjadi motivasi penari-penari lintas generasi itu, Mas? Motivasi awal itu adalah kami sudah kangen. Nggih. Karena dari 2019 ya, hampir 2 tahun waktu itu off ya. Ora iso ngomong. Tidak bisa ngapa-ngapain. Lalu di 2021 itu kan dilalah ada sedikit penurunan tensi tentang Covid ya. Terus piye gini, nek awak dhewe nek ngene iki terus engko ora wis sing penting ora usah mikir ngono, pokoke awak dhewe iso mlaku gitu ya. Mlaku, iso berkarya, iso berkreasi bareng gitu. Nah, padahal dengan nyekat itu kan nek dienggo ngopeni wong 100 ki itu opo istilahnya. Padahal untuk prosesnya kan juga sangat kudu nganggo latihan dan itu kan juga butuh konsumsi dan sebagainya. Tapi saya ngakali tim produksinya gimana Mas saat itu? Nah, gayeng. Jadi gayeng kok sedih. Gayeng kok tragis. Gratis. Jane nek dipikir logika mungkin gratis. Itu terjadi nih malah dadi gergeran. Jadi kita beli konsumsi katakanlah aku sing kelingan kuwi aku guyu dhewe. Roti bakar kan sanganu kan ya, terus kuwi dibagi loro. Nah, jatahe pokoke sak wong siji ya iki. Ben kabeh keduman pokoke siji ya oke. Sampai itu tapi nggak tahu kenapa kok bisa ya sampai saat ini rohe Jogja Joget itu sangat dinanti oleh penari-penari. Otomatis kan nek saiki nggak usah munafik ya, ketika wong joget, wong nyambut gawe selai, dia mesti kan nemburine PY. Tapi ini kan sama sekali tidak ada nominal, tidak ada PY lah. Tapi rohnya Jogja Joget itu sangat dinanti oleh para penari-penari generasi muda. Sing njuk melu akeh banget itu. Nah, iku jane opo sih, Mas? Sing iso marai ngono kuwi apane saka Jogja Joget yang membedakan dengan gerakan-gerakan lainnya? Iya. Kami sendiri juga tidak menyangka bahwasanya apa yang sudah kita perbuat itu ternyata menjadikan kerinduan bagi penari-penari terutama generasi muda. Yang paling kelihatan itu adalah ternyata penari-penari itu senang ketika mereka bersama-sama, bareng-bareng, kumpul gitu ya. Kumpul gitu proses DIY karena masih belum banyak event atau acara yang bisa mengumpulkan teman-teman penari dari 4 kabupaten 1 kota itu. Paling ketemui festival sendiri tari gue mesti sok gelut ya karena kompetisi. Kompetisi dan di Jogja Joget ini kita tidak ada kompetisi sama sekali, justru kita saling kita akomodir, lalu kita kerjakan bersama-sama. Sambatan budaya itu Sambatan budaya. Oke. Saiki nganu sik, Dik. Apa?
iki ono sing joget. Iki ono sing arep lewat arep joget. Oke, kita break dulu. Podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Podcast pra. Obrolane pandemen ketoprak. Ya untuk para netizen yang belum like dan subscribe, kami tunggu nunulnya, ada tulisan subscribe, di nunul, diklik, di like, komen-komen juga boleh. Oh ya, saya mohon maaf untuk para netizen yang agak merindukan suara ketawa saya. Itu adalah ikonnya, identitasnya dari Sumona. Jadi kalau nggak ketawa nanti Sumona dikira sakit, gitu ya, oke? Dan nggak apa-apa deh kok diklik subscribe, dek. Dan kita bisa menghadirkan orang-orang yang tulus. Tapi kata-kata hari ini kok tetap pas. Oh, kata-kataku apik banget lho. Oh, rasa tak ulangi. Kuwi mergosipen. Ora, nek ra aku berarti aku cerdas malah. Aku ngerti nek kecerdasanmu karena roh aku. Ngerti aku wis paham. Ya apa nek iki ya? Nah, itu tadi kan untuk Roy para penari ya, yang benar-benar dia jadi tertarik banget karena itu sebuah kebanggaan besar. Iso joget nang joget sampai beberapa juga do tanya, piye to carane daftar dadi penari nang joget piye? Sampai segitu ya, sampai segitunya. Banyak yang DM juga di IG-nya joget, ada yang via Japri juga. Nah, saiki untuk tim produksi. Tim produksi nih joget itu kan bukan orang sing slow. Istilahnya slow dalam hal pikiran, dalam hal tenaga, waktu itu kan wong sibuk kabeh. Wong elok-elok di joget-joget itu. Nah, piye carane untuk menyatukan visi dan misi di situ sampai iso ora udur-uduran, iso rumaket dan tanpa ada piye itu tadi. Piye carane menyatukan tim produksi kan di balik semua itu harus ada tim produksi yang kokoh. Monggo, sapa wis? Mas Haluse. Kayak lagu kok. Mas Haluse. Ayo Mas Halu. Nek aku karena aku memahami bahwa wong tua-tua we do gelem ngluangke wektu, do gelem nglumpuk. Salah satu wong tua memang Mbak Arin di sini. Jadi berkaca dari seperti itu aku yo isin lah cah enom mosok bergerak ngono kuwi mosok sing duwe semangat muda ngene iki ora gelem bergerak lebih giat. Oke. Kuwi sing dadi fokus utamaku, Mbak. Padahal kan juga kesibukannya kan juga masing-masing ya. Ini Mas dosen semua loh ini di sini. Dan memang di balik itu kan ngeri-ngeri. Dan bagaimana tim produksi iso menggait para senior-senior, maestro-maestro karena di salah satu ikonnya kan mesti yo wis maestro ini. Nah, ki piye carane iso nggaret kowe kabeh iso melu nyengkuyung itu jadi para maestro. Ketertarikan para senior itu sendiri apa? Sing go icon-icon di Jogja itu. Joget. Nggih. Kita itu punya komitmen yang konsisten. Ya, artinya bagaimana supaya Jogja Joget ini menjadi awalnya itu ya menjadi pilot project teman-teman tari, bukan maunya ini 24 jam menari Solo ya. Tapi kan yang kita rasakan kita itu Jogja yo penari yo kenapa kok mesti terus harus pergi ke Solo gitu ya. Nah kita anaknya dewe piye toh kita coba untuk menghidupkan Jogja kita sendiri gitu nah. Lalu dari situ kita coba ya ngobrol-ngobrol dengan istilah wong tua-tua ya. Para maestro itu tadi dan ternyata beliau-beliau itu sangat nyambung, sangat sepakat untuk itu dan mereka juga memberikan supportnya itu yo rata-rata artinya ketika kita menyampaikan jane karepmu iki piye to visi misimu apa kita menyampaikan itu mereka sangat cocok ternyuh ada yang mengatakan biar iki jane iki yo kudu sing ngene iki nah seperti itu jadi disitulah kenapa mereka lalu dengan terbuka dengan senang hati tanpa tendensi apapun wes aku belum aku melu karena memang orang apa ya istilahnya orang biyen seperti Mas Dini Cowok juga pernah terlibat Budayati Pesek juga pernah terlibat dan besok yang ke depan ini adalah Pak Mandio ya situ juga akan terlibat dan itu memang kami dari awal sudah matur ini tidak ada apa-apanya, ini tidak ada biaya apapun yang bisa kita cawaske ke mereka dan itu kan sangat terbuka sekali berarti kan memang ada kerinduan yang dimiliki oleh
Jogja untuk tari. Kaya sing iki wis matur to nek podcast apa-apane. Tadi neng aku le matur ngene iki, ini untuk sebagai media promosi. Ya, sebagai publikasi yang nanti akan tayang sebelum tanggal 29. Tanggal 29 April. Di Gunung Kidul. Nah, itu kenapa? Hari ini, tahun ini di Gunung Kidul. Nah, jadi begini, Jogja Joget itu awalnya yang pertama itu kita selenggarakan di dalam Kaliman. Saat itu ya. Tahun pertama. Tahun pertama. Masih pandemi. Itu juga sempat rencananya dulu itu malah mau di alun-alun Kidul aja nih. Tapi ternyata ya prokes saat itu yang masih kita tidak bisa di publik ya. Kemudian di dalam Kaliman itu pun ya kita ketir-ketir karena ya wis Satgas ya musim Satgas bilang dan sebagainya itu ya simpel. Ini kan enggak pakai face shield, nah kan sudah pakai topeng, ngapain pakai face shield? Oh ya, akhirnya terus malah mereka malah juga seneng akhirnya melihat itu. Nah, kemudian ini karena kita DIY ya, Jogja 1 DIY itu, nah kita lalu inisiatif ini wangunnya tetap kudu mubeng nih, karena untuk menyapa wilayah begitu. Terus akhirnya kita sepakati Jogja Joget putaran pertama ini kita harus mengerjain yang kelima ya. Jadi pertama di dalam Kaliman itu kota. Kemudian tahun kedua itu di Bantul di Pendopotulungo tempatnya Soimah itu. Kemudian yang ketiga kita ke Kulon Progo, 4 ke Sleman. Nah ini yang tahun kelima ini kita di Kidul. Begitu. Jadi memang Jogja Joget ini muter. Nah nanti setelah satu putaran ini akan ada sesuatu lagi nanti yang baru ya. Yang baru tentunya lebih dahsyat nantinya. Lebih banyak tombol lagi. Lebih banyak ayo ngeso ya. Rame. Ora masalah. Iya, ora masalah. Nyaket itu sudah jadi. Yos Kak, ora tahu donasi atau sedekah tapi ya iki wajine sedekah ibadah gitu. Dari tahun ke tahun kan semakin berkembang ya, Mas Jalu Mas Ade. Terus pesertanya saya oke. Konsepnya pasti akan lebih dasar. Nah, dinas piye? Nah, dinas di sini rasa hati-hati Mas. Wis opanan lho, rasa hati-hati. Aku ngomong apa adanya. Betul. Menang ora diedit kok iki. Ngomong apa adanya. Jadi memang tahun pertama pergerakan kita di tahun pertama itu karena memang masih benar-benar sendiri gitu ya. Dinas ya memang sebatas ono kuwi to. Tahun kedua kita undang. Tahun kedua kita undang nonton Bu. Jebul kok koyo ngene ya. Nah, tahun ketiga kita tanya Mbok Direwangi gitu. Dodok, wis mulai dodok. Akhirnya di tahun ketiga itu yo raketang sithik akhirnya supporting dari Dinas Kebudayaan itu mau untuk memberikan supportnya gitu. Nah di tahun keempat juga begitu meningkat, di tahun kelima ini efisiensi. Wah 2024 terus dirancang besok nanti ini agenda bisa di lock untuk eventnya dinas yang sudah pasti itu pasti akan ada dan sebagainya. Ini Mas anu ya. Nggih pun mboten napa-napa sak wontene. Nerimo. Iya. Sedekah. Iya, yang jelas supporting dinas itu lama-kelamaan karena memang kita konsisten dan kita komitmen bersama itu ya ini betul-betul kita tidak ada sisi profit sama sekali. Dan memang sifatnya Dinas Kebudayaan itu kan untuk mensupport pengembangan, untuk support pelestarian. Nah, dari situlah dinas itu mau gitu. Tahun ini temanya apa Mas? Saya makanya ternyata tidak hanya penari dan tidak hanya generasi muda, generasi tua pun juga tergeliti untuk bertanya. Iso podo lho sing Anda ini kok ya agak remang apa ya, bisa kompak banget. Neng sok sih kayak sebelum bertanya lagi kita break dulu. Podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Tasih wonten podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Dan tentunya masih bersama Mas Alin dan juga Mas Jalu Pamungkas, tim produksi dari Jogja Joget. Neng tim produksi kuwi strukturalnya posisinya apa toh? Mas Ain dan Mas Jalu ini?
Hangabai. Hangabai. Enggak. Enggak, kalau saya sendiri itu di tahun pertama masih ubiang-ubiung. Itu ya sapa sing iso ditandani karena memang tahun pertama belum terstruktur banget ya, tapi di tahun kedua itu kita mulai ya iyalah gitu ya. Struktur biar benda kapotan dan semua juga. Terus akhirnya di Jumeneng menjadi dilalah dari tahun kedua kursi berapa sampai tahun yang kelima ini saya di divisi acara. Sama show director gitu. Kalau Mas Jalu ngomong dulu. Kalau saya di tahun pertama itu karena saya belum masuk di tim produksi, dapuan saya di penonton fanatik. Apa lagi? Kata-katanya penonton fanatik. Itu dapuan saya. Saya duduk di depan layar kaca. Iya. Virtual kok ya mau soalnya. IG. Oh iya sih, virtual pertama kedua aja. Terus posisi tahun kedua itu saya geliat-geliat nonton di Pendopo Tulungo, dan di situ saya masuk masih dapukane ubiang-ubiung. Pokoknya apa sing iso diwangi tak ewangi, Mbak aku tak usung-usung. Dek tulung digo siap, pokoknya siap gitu dulu. Terus dapukan ketiga mulai ternyata ning nggon sekretariat iki ana sing iso diewangi gitu. Terus saya didapukkan di sekretaris umum. Nggih, urusane karo tulisan-tulisan sing meng tulisan ro. Ora ono. Angka ada sik bendahara, tapi lebih ke persurat-persuratan. Lebih ke arah sana nih saya Mas sampai sekarang. Nah, terkait konsep saiki. Di tahun ini konsepnya seperti apa, yang terlibat penarinya berapa? Terus pentasnya di mana, kapan? Oke. Jadi konsep kami itu memang dari tahun ke tahun itu selalu ada tematik ya. Yo ben ketok kreatif Arep ora rapi ya kan, tetep kreativitas ora ilang. Oh iya. Kan nek sambatan ki malah cerdas kok. Kok kepepet ya. Untuk tahun ini tematik kita itu Sajivancala. Apa itu, Mas? Itu dari bahasa Sanskerta. Dari bahasa Sanskerta. Jadi Sajiva itu istilahnya nyawiji, bersama-sama ngumpul bareng. Ancala itu kita artinya adalah gunung atau pegunungan. Dilalah ini kan kita di Gunung Kidul ya. Gunung itu lalu dan mayoritas penarinya itu kan nanti dari Gunung Kidul, lalu jadi di sini Sajiva Ancala itu kami artikan di gunung itu bersama-sama di gunung gitu. Bersamaan di gunung. Iya, bersama di gunung itu gitu. Nah, kemudian untuk acaranya itu besok kita ada 2 hari. Itu tanggal 28 dan 29. 28 itu sebagai pra acara itu kita menggandeng kesenian rakyat yang ada di gunung itu. Menyapa kesenian wilayah. Menyapa kesenian wilayah. Di sana nanti akan ada 3 kesenian rakyat. Terus kemudian di 29 ini nanti yang memang acara intinya, itu acara intinya. Puncak acaranya. Nah, jumlah penarinya Mas, sakjane yo. Pengine kemarin itu kan dari tahun ke tahun kita meningkat dari 100 jadi 200. Di Kulon Progo itu 300, di Sleman kemarin 500. Nah, sakjane tahun ini itu kita target kita di 800 dan itu sudah disanggupi Gunung Kidul. Neng. Efisiensi. Akhirnya ya, waduh piye ya, akhirnya kita masih bertahan di 500 itu. Jadi memang mayoritas penarinya itu dari Gunung Kidul. Nek sing arep nonton itu perlu tuku tiket atau kepiye ndak? Walah masih kiki ibadah. Free. Kok nek tuku tiket tenan seneng produksi piye? Free, malah silakan datang nonton, kancane dijai, yang dijai. Bebas begitu. Dan nantinya juga pertunjukannya tidak hanya di satu tempat ya Mas. Iya, betul. Nah, konsepnya pertunjukan. Nah, untuk tahun ini kita merespon Taman Budaya Gunung Kidul. Itu karena informasi dari Dinas Kebudayaan dan Taman Budaya Gunung Kidul itu biasanya nek pertunjukan itu memang di satu titik itu kan katanya itu kurang menarik perhatian. Nah, ini kita coba merespon, oke kalau gitu dilalah mumpung duwe masa oke ya iki menarik banyak, lalu kita bagi di 3 titik.
Jadi di halaman parkir sebelah selatan pendopo itu kita pakai untuk kesenian rakyat di situ. Kemudian nanti di pendopo itu untuk awal itu nanti untuk opening, kemudian seremonial sambutan bupati dan sambutan kepala dinas kebudayaan DIY. Kemudian ada opening, tarian opening Jogja-Joget Jogja Bumrega itu. Lalu nanti akan membuat semacam konfigurasi untuk menarik penonton ini masuk ke auditorium. Oh. Nah, jadi kemudian setelah masuk di auditorium, di sini akan ada sajian dari lembaga institusi seni yang ada di DIY. Ada tahun ini ada AKN, SMKI, ISI, UNY. Itu ada 4 ini. Nanti mereka akan menampilkan karyanya. Kemudian juga nanti karya dari 5 ikon wilayah. Jadi setiap wilayah kita juga ada tim kurator untuk menunjuk penari ikon dari masing-masing wilayah. Tuh, mereka akan berkolaborasi. Kemudian ada pemain gestar juga, ini Prof Madio tahun ini ya. Dan kita juga dari tahun 2022 ya, itu kita mencoba untuk gandeng penari-penari internasional atau penari lokal yang memang sudah menginternasional gitu. Nah, itu ada pertunjukan di auditorium itu. Kemudian nanti ada konfigurasi lagi setelah seremonial estafet itu. Lalu nanti kita akan membawa penonton keluar lagi ke pendopo lagi. Nah, di sini nanti kita akan closing gitu. Tapi untuk tahun ini sebelum closing ada satu sajian namanya recap performance. Ini adalah flashback dari Jogja-Joget. Perjalanan Jogja-Joget. Jogja-Joget pertama sampai keempat yang kita create menjadi satu sajian begitu. Lalu closing dengan tarian khas dari Gunung Kidul itu tayub, jadi nanti nayub bersama. Dan juga ada yang dinanti, karena ada Bupati yang kerso bekso bersama Jogja-Joget. Kemarin kita audiensi dengan Bupati Gunung Kidul, beliau menyambut baik dan beliau malah aku sesuk tak melu yo. Beliau akan membersamai kita. Nek durasi waktunya, Mas? Kick off-nya jam berapa? Kalau kick off kita dari hari pertama itu jam 1 siang. Jam 1 siang. Jadi ada 3 pengisi kesenian rakyat ya. Masing-masing ya 2 jaman kan. Ya. Jadi 1, 3, 3, 5 break, lalu nanti 7, 9. Kemudian yang hari kedua itu kick off dari jam 3 itu, jadi 3 sampai 5 ada satu pertunjukan ya? Masih ada satu pertunjukan kesenian rakyat. Lalu puncak acaranya nanti kita mulai jam 7 itu semprit begitu ya. Lalu jam 22 itu semprit, nek ono injury time ya tekan jam 2. Waktu normal dan perpanjangan waktu. Tergantung nanti berapa skornya. Oke, saya ini pertanyaan ini penting nih. Nek menurut jenengan atau Mas Jalu, ini kan pergerakan mulia ya di dunia tari. Iso ora nek ketoprak. Aku ora takon ke aku piye. Cuma wong jaba sik iso ora gitu. Tekan aku ora? Ora, iki wong jaba ketoprak sik. Iso ora Mas dilakukan itu. Kacamata jenengan Mas Jalu ora ketoprak. Kira-kira bisa enggak pergerakan mulia ini dilakukan di dunia ketoprak? Sebenarnya ketika itu diterapkan di Jogja, aku kok masih optimis ya, Mas. Karena di Jogja ini memang atmosfer keseniannya memang sangat asik. Saya mencontohkan di atmosfer seni tari, di mana ketika memang prinsipnya itu kalau saya meminjam istilah tadi di dalam tari, 1 tahun itu ada momen di mana saya dan teman-teman itu didu nenggone festival sendera tari. Dan ketika kita bisa menciptakan momen untuk kita bisa menyatukan dari keseluruhan teman-teman di basicnya masing-masing, itu kok saya masih optimis gitu, terutama di teman-teman ketoprak juga. Jenengan Mas, Jangan wong berkompeten banget loh dunia juga iki. Kira-kira nek nang ketoprak iso ora? Iso ora wis. Jawabanku simpel, Mas. Nggih. Neng tari iso ngopo ketoprak iso? Wong Jawa wis iso muni ngono lho, iki wong Jawa ketoprak iso lho. Wong Jawa ketoprak. Ra. Karuan lho. Karena PJ. Ya tapi ya kita harus optimis. Iya. Sesuk awak dhewe gitu gawe. Tapi jangan salah loh. Pernah di tahun berapa itu dari seniman ketoprak Kota Yogyakarta tanpa biaya sedikit pun maju kok. Aku melu ya. Oh kan melu. Melu. Memang ngendi ya, Dek? Memang ngendi? Aku wong Bantul. Melu dan itu awal aku. Dan itu aku ya itu piala. Mergo sambatan. Nek ora sambatan malah ora itu aku.
Kata-kata hari ini. Enggak, Mas Jalurien. Kata-kata hari ini. Senajan sambatan, nanging ora sah sambat. Terus cerdas sekali dia jaluk. Senajan sambatan, ning ojo sambat. Ojo sambat. Gentleman fine goods. Weh. Ono tulisannya soalnya nih. Ini bareng ada embel dagelan Mataram hari ini. Bon. Apa ya senajan sambatan ning ojo sambat. Ojo sambat ya. Mas Alin, monggo. Aku mau sampaikan jargon Jogja juga ini dari Jogja menyapa dunia. Ora. Oke aku pisan wae to, Dek. Pisan to, Dek, please. Aku ya wis ratu lho reng ngene. Kok diperintah kowe. Iya. Maaf. Heeh. Tidak ada kata tidak ketika kita punya niat dan punya kemauan. Yakin semua itu pasti bisa. Ojo mikir duit. Sik mikir duit ben sing nanggal. Ya tak ayo Dek pisan Dek. Lah aku mesti aku sampe. Awas aja mbok tutup sik, bagi promosi sik, aja mbok tutup. Kabeh kuwi linambaran ati ikhlas wis. Sekarang coba bisa dipromosikan, bisa nonton Ya, hari apa, jam monggo. berapa, tempatnya di mana, monggo. Oke, saksikan Jogja Joget dari Jogja Menyapa Dunia tahun 2025 besok tanggal 29 April 2025 bertempat di Taman Budaya Gunung Kidul. Di sana tanggal 28 dan 29 kita ada acara bazar UMKM, kemudian ada kesenian rakyat dan ada pertunjukan dari 5 daerah di Yogyakarta. Dan tentunya gratis. Dan gratis. Yang penting sangu nggo jajan yang UMKM. Ya. Ada yang mau disampaikan Mas Jalu? Sangat lengkap. Ya. Oh ya, jabatanmu menemani Mas Ali nak ya? Menemani Mas Oh Ali. iya. Ya wes ngono Dek, ya Dek. Podcast pra. Obrolane Pandemen ketoprak.